Spoiler singkat, One Piece chapter 1124. Chapter 1124 ini berjumlah 13 halaman yang berjudul Best of Friend atau Sahabat. Cover story berlanjut dengan perjalanan Yamato yang dimana menyelamatkan nyawa seorang perempuan. Kemudian kita melihat Morgan yang mencoba untuk menyebarkan berita tentang Kid yang kalah oleh Akagami no Sang, Lau yang kalah dari si goreng patut penghuni kerak-keraka yaitu Kurohige, dan soal Luffy. Namun di sini Pipi berkelahi dengannya untuk menghentikannya. Kemudian kita melihat Akainu yang menghubungi Pulau Egghead dan Kizaru menjawab bahwa Akainu menuduh Kizaru telah gagal dalam misi Egghead. Namun Kizaru dengan marah menjawab dengan air mata yang berlinang, "Apakah kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Jika kau meragukanku, kemarilah dan buktikan." Wah, mantap. Adegan kemudian beralih kepada topi jerami yang tertunduk lesu karena mereka percaya bahwa mereka gagal menyelamatkan Pegapang Stella. Namun Pegapang Lilit bangun dan meyakinkan mereka, mengungkapkan bahwa mereka tidak gagal karena dia adalah Pegapang. Chapter ini diakhiri dengan kelompok topi jerami yang merayakan bersama Lilit saat mereka menuju Pulau Elbap. Pada panel terakhir ada sebuah siluet yang sedang ditampilkan minum di pantai Elbap sambil berkata, "Datanglah." Ya, jadi seperti itulah. Ini sangat menarik, tetapi di sini dalam pemikiran saya yang sangat menarik adalah percakapan antara si Akainu dan si Kizaru ya. Di sini si Akainu menghubungi Pulau Egghead, kemudian menuduh si Kizaru telah gagal dalam misi tersebut. Namun yang sangatlah menarik di sini, apakah si Akainu juga mengetahui bahwa insiden di Pulau Egghead ini melibatkan kelima tua Gorosei? Apakah seperti itu atau tidak ya? Apakah si Akainu hanya mengetahui bahwa si Kizaru dengan si Saturn beserta kapal perang beserta Vice Admiral aja atau enggak gitu ya? Karena akan beda jawaban kalau misalkan si Akainu ini bersama kelima tua Gorosei. Jadi si Kizaru ditambah 5 Gorosei, terus ditambah Vice Admiral dan beberapa kapal perang dengan pasukan yang banyak telah gagal. Apakah si Akainu juga akan menjawab seperti itu atau berbicara seperti itu kepada Kizaru atau tidak ya? Dan apakah si Akainu juga berbicara seperti itu kepada Gorosei atau tidak gitu? Karena melibatkan kelima Gorosei. Kalau misalkan si Akainu ini berbicara bahwa kelima tetua Gorosei ini gagal, maka si Akainu juga akan bermasalah gitu ya di hadapan si para Gorosei. Nah, ini sangat menarik. Dan kemudian si Kizaru ini dengan marah gitu ya menjawab bahwa dengan air mata yang berlinang bahwa kau telah bahwa apakah kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Jika kau meragukanku, kemarilah dan buktikan gitu. Nah, di sini cukup ambigu juga ya jawaban dari si Kizaru ini. Apakah si Kizaru ini berbicara kalau misalkan si Akainu ini pernah membunuh sahabatmu, buktikan gitu ya, lawan aing gitu ya, lawan aing gitu ya. Jadi di sini ada berseteru antara si Kizaru dan si Akainu gitu ya. Memang kalau misalkan melihat sifat dari si Akainu ya tidak pandang bulu gitu ya. Kalau misalkan teman, sahabat, rekan satu tim juga gitu ya. Kalau misalkan gagal dalam misi ya gagal aja gitu ya. Tidak ada sahabat gitu ya. Jadi tidak ada rekan kerja, yang ada kompetitif gitu ya antara si Akainu dan yang lain-lainnya gitu. Kemarin juga kan kita melihat si Fujitora kan dihukum gitu ya. Jangan sampai balik lagi gitu ya, kecuali si Fujitora ini sampai menangkap si topi jerami gitu ya. Nah, di sini sangat menarik juga apakah si Kizaru ini akan membelot seperti apa yang dilakukan oleh si Kuzan atau enggak. Karena diketahui juga bahwa si Kuzan atau si Aokiji ini pindah gitu ya atau keluar dari Marine karena si Aokiji ini tidak mau di bawah kepemimpinan si Akainu. Mungkin karena si Kizaru ini sudah tahu wataknya atau sifat si Akainu seperti apa gitu ya. Tidak ada kata sahabat, tidak ada kata teman atau saudara. Pokoknya kalau gagal mah gagal aja, dan kalau perlu dihabisi aja. Nah, itulah keadilan si Akainu ya. Tetapi kan keadilan si Kizaru ini tepuguh gitunya apa gitu ya keadilannya. Tidak diketahui juga keadilan seperti apa gitu ya. Wah, sangat menarik si Kizaru ini. Wah, saya berpikir kalau misalkan si Kizaru ini membelot seperti si Aokiji, dan apakah si Kizaru ini akan bergabung dengan kelompok yang lain atau hanya mengembangkan diri saja dan menikmati hidup gitu ya, sisa hidup, karena memang sudah tua juga. Di antara si Aokiji, si Akainu dan si Kizaru yang paling tua adalah si Kizaru ya. Wah, beban si Kizaru ini sangatlah besar menurut saya. Si Akainu terlalu membebani si Kizaru ya. Tetapi kan yang jadi masalah di sini apakah si Akainu juga mengetahui gitu ya kelima Gorosei ini terlibat atau tidak, dan apakah jika gagal misi ini apakah si Akainu juga akan menyalahkan kelima Gorosei atau tidak. Wah,
Wah, semakin menarik One Piece. Ya, itu macam spoiler ya. Kalau misalkan ada tambahan-tambahan dan mungkin ini juga akan terlambat ya nguploadnya. Mungkin ketinggalan sama channel-channel yang lain, tapi tidak apa-apa lah karena berbeda juga penyampaiannya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering. Hayang ngopi, hayang udud. Pokoknya malah tidak ada kata lemah ya, harus ngopi, harus udah hadapi masalah lah. Ulah lumpat lalaki omongnya, jangan lari dari masalah tapi hadapi sabubukna lah. Jadi lalaki mah kumangke lah ya.